Ma'asyiral muslimin muslimat, segenap jamaah salat Id rahimakumullah wa rahimakunallah. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa asal mula disyariatkannya berkurban adalah berangkat dari perintah Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam, yang lalu kemudian ajaran berkurban ini diteruskan lagi dan diperkuat lagi serta disyariatkan lagi di dalam ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita tercinta, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah yang ke-108, yaitu surah Al-Kautsar juz 30 ayat 1 sampai ayat 3. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, "Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah, yakni sembelihlah olehmu hewan kurban sebagai ibadah kepada Allah dan sebagai bukti bahwa kamu mensyukuri nikmat Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah orang-orang yang telah terputus dari rahmat Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkurban, akan tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah sekali-kali ia menghampiri tempat salat kami. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tidak menyukai terhadap umatnya yang bersikap kikir, yang sama sekali tidak mempunyai perhatian dan tidak mempunyai kepedulian terhadap saudara-saudaranya seagama yang hidupnya dalam kesengsaraan dan dalam kepakiran. Jadi disyariatkannya ibadah kurban di dalam ajaran Islam, salah satu tujuannya adalah untuk menggembirakan orang-orang fakir dari kalangan umat Islam yang selama ini hidupnya dalam kesusahan dan dalam kesengsaraan, sebagaimana mereka digembirakan di hari raya Fitri dengan diberi zakat fitrah dan zakat harta. Insya Allah dengan diberikan daging kurban kepada mereka, saudara-saudara kita yang selama ini hidupnya dalam kesengsaraan dan dalam kepakiran, hati mereka akan merasa senang dan merasa bergembira, seraya mengatakan, "Alhamdulillah ya Allah, ternyata masih ada orang-orang kaya yang mempunyai kepedulian dan mempunyai perhatian terhadap kami orang-orang fakir." Lalu mereka pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, terimalah kurbannya dan jadikanlah kurbannya sebagai penyelamat dari api neraka untuknya, serta jadikanlah hewan kurbannya sebagai kendaraan untuknya melintas di atas sirat di hari kiamat nanti dalam keadaan selamat." Demikianlah doa yang dipanjatkan oleh orang-orang fakir untuk orang-orang kaya yang telah berkurban. Jadi sangatlah jelas bahwa orang-orang fakir dari kalangan umat Islam yang selama ini hidupnya dalam kesusahan dan dalam kesengsaraan, mereka adalah orang-orang yang sangat berhak menerima daging hewan kurban. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah yang ke-22 Al-Hajj juz 17 ayat 28. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Wa at'imul ba'isal faqir," dan berikanlah oleh kalian sebahagian dari daging hewan kurban itu untuk dimakan oleh orang-orang yang sengsara lagi fakir. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah wa rahimakunallah. Ketahuilah
bahwasanya Allah dan Rasul-Nya telah melarang dan mengharamkan kepada seluruh orang-orang yang beriman hidup bersikap kikir dan bersikap ananiyah atau bersikap kapitalisme, yakni hidup hanya mementingkan dirinya sendiri, bersikap masa bodoh, tidak mempunyai kepedulian dan perhatian terhadap saudara-saudaranya seagama yang hidupnya dalam kesengsaraan dan dalam penderitaan. Sebaliknya, Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kepada seluruh orang-orang yang beriman agar hidupnya selalu bersikap dermawan, selalu mempunyai perhatian dan kepedulian, dan selalu mau berbagi kepada saudara-saudaranya seagama yang hidupnya dalam kesengsaraan. Terutama sekali kepada para agniya, yakni kepada orang-orang kaya yang mempunyai kelebihan harta. Mereka diwajibkan oleh Allah untuk mengeluarkan zakat dari harta yang dimilikinya. Dan mereka diwajibkan pula untuk berkurban, serta sangat dianjurkan bagi mereka untuk berbagi rezeki kepada para fakir miskin, yaitu dengan cara berinfak atau bersedekah, membelanjakan hartanya di jalan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Tuba liman anfaqal fadla mimma lihi." Sangat beruntunglah bagi orang Islam yang menginfakkan kelebihan dari hartanya dibelanjakan di jalan Allah. Kebalikan dari hadis tersebut adalah wal wailu liman amsakal fadla mimma lihi. Celakalah bagi orang Islam yang menahan kelebihan dari hartanya, tidak dibelanjakan di jalan Allah, yakni selalu bersikap bakhil atau kikir. Ma'asyiral muslimin muslimat yang saya hormati, selanjutnya Al-Fakir mengajak kepada kita semua, marilah kita sama-sama berupaya seoptimal mungkin untuk selalu meneladani kedermawanan Nabi Muhammad SAW dan kedermawanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad SAW, beliau orangnya sangat amat dermawan. Beliau selalu berinfak, bersedekah, dan selalu membelanjakan hartanya di jalan Allah, berbagi kepada para fakir miskin. Bahkan pada setiap tahun di hari raya kurban, beliau selalu berkurban untuk menggembirakan para fakir miskin, agar para fakir miskin hatinya merasa senang dan merasa bergembira di hari raya kurban. Sampai-sampai dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni, beliau bersabda, "Kutiba alayyan nahru." Telah diwajibkan bagiku untuk selalu berkurban. Demikian pula halnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau orangnya sangat amat dermawan. Saking sangat dermawannya, pada setiap tahun beliau selalu berkurban dengan ratusan hewan kurban untuk menggembirakan para fakir miskin di hari raya kurban. Bahkan menurut catatan sebuah riwayat, bahwa sebelum Nabi Ibrahim mempunyai anak yang bernama Ismail alaihissalam, beliau pernah berkurban dengan 1000 ekor kambing, 300 ekor kerbau, dan 100 ekor unta. Sehingga seluruh manusia dan bahkan seluruh malaikat pada waktu itu merasa kagum atas kurbannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi Nabi Ibrahim sendiri masih merasa kurang.